Yo guys, buy in May, don't stay away as Fed ease of break. Jangan jauh-jauh dari Bitcoin, karena the Fed diperkirakan akan injak rem teman-teman. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, selain kita akan berbicara mengenai jangan menjauhi Bitcoin di bulan Mei ini teman-teman, karena The Fed akan injak rem. Kita juga akan berbicara di sini mengenai altcoins yang potensial ya untuk kita hold sampai di bull run yang akan datang di sini teman-teman. Sesuai juga ini request dari kolom komentar ya. Jadi yang pertama kita akan bahas hari ini adalah mengenai Bitcoin dulu ya teman-teman. Pertama di sini adalah mengenai Bitcoin berhasil naik lagi ke level 27 ribuan dolar teman-teman, tetapi masih belum terlalu kuat lah ya kalau kita lihat untuk pergerakannya. Karena begini teman-teman, di sini Bitcoin ini diprediksikan akan sentuh dulu nih level 25.000. Alasannya adalah karena begini, menurut analis di sini dikatakan bahwa 30.000 dolar itu tidak kuat untuk dipertahankan oleh Bitcoin, sementara sell pressure-nya itu terus meningkat teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari chart-nya di sini teman-teman ya, bahwa dia ini berada di dalam channel di sini dan dia tidak berhasil ini menembus resisten di sini ya untuk channel ini, dan ada kemungkinan dikatakan bahwa dia akan ngetes dulu ke area 25.000 atau bahkan 24.000 teman-teman, ada kemungkinan, bahkan ada juga yang menyatakan dia harus menutup CME gap-nya dia untuk Bitcoin itu teman-teman. Jadi apakah 25.000 ini akan dites oleh Bitcoin di minggu ini atau minggu depan, kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Dan untuk yang makro, yang besar ya, time frame yang lebih besar, bullish untuk Bitcoin ini sudah kelihatan teman-teman. Tetapi untuk yang short terms-nya di sini masih bearish teman-teman untuk harga Bitcoin ini. Ini kita katakan bukan tujuannya untuk melemahkan mental ataupun memberi FUD ataupun menakut-nakuti. Tujuannya bukan itu, tetapi kita siap-siap gitu kan, siap-siap. Jadi mental kita ini udah siap nih kalau skenario terburuk itu terjadi seperti itu. Dan sekarang ini pun ditambah ya bahwa di Bitcoin Whales ini ya, itu yang setelah tidur 12 tahun itu sudah mulai nih ada perpindahan Bitcoin, ada 139 Bitcoin. Memang secara jumlah tidak besar ya untuk market di sini. Akan tetapi teman-teman, aktivitas seperti ini, terutama ini ancient Bitcoin ya, yang eranya Satoshi ini kalau sudah mulai bergerak dia ini, dikatakan bahwa ini biasanya merupakan bad indication teman-teman untuk pergerakan Bitcoin-nya. Tetapi ada tetapinya juga. Karena kan ini masih preparation katanya di sini ya, persiapan untuk menjual, tetapi juga ini bisa jadi mereka ini sengaja mempersiapkan untuk diamankan teman-teman, bukan untuk dijual. Kemudian teman-teman ya, berbicara mengenai price action Bitcoin di sini, saya ingin membuka dari time frame yang short terms di sini. Jadi untuk EMA 50 di sini ya, dengan candle 4 jam itu merupakan resisten di sini teman-teman. Sementara yang EMA 200-nya ini masih jauh sekali di sini. Dan kita akan lihat apakah dia akan terjadi golden cross ini dalam waktu ke depan ini teman-teman. Jadi untuk sementara ini sentimen di Bitcoin ataupun pergerakan harga Bitcoin ini masih landai teman-teman, atau flat lah seperti itu kita bertahan ya. Kemudian teman-teman kita beralih ke Paul Tudor Jones ya di sini ya, salah seorang investor besar di Amerika. Dia menyatakan ya bahwa Bitcoin ini punya masalah, real problem. Bahwa Paul Tudor Jones ini punya aset Bitcoin, dia bilang bahwa saya tetap ingin mempertahankan small portion. Jadi porsi kecil dari portofolionya itu di Bitcoin teman-teman, karena dia bilang ini scarcity, ini adalah investasi yang menjamin kelangkaan. Itulah kenapa dia meskipun tidak besar porsinya di Bitcoin, Paul Tudor Jones di sini tetap yakin untuk menginvestasikan dananya yang kecil itu di Bitcoin teman-teman. Dan berkaitan dengan permasalahan yang dikatakan oleh Paul Tudor Jones di situ adalah crypto regulatory clarity may take years oleh SEC. SEC masih belum ikhlas untuk memperjelas aturan-aturan dari kripto di sini teman-teman. Tujuannya simple menurut saya ya, sengaja dibuat ekosistem ataupun bisnis kripto ini teman-teman di zona abu-abu, supaya dia ini kalau misalnya ingin mentarget ke siapa gitu kan, bisa langsung ditarget. Cari kesalahannya gampang, dibikin seperti itu. Karena tidak ada aturan yang jelas.
Coinbase udah minta ini untuk memperjelas aturannya, tetapi Gary Gensler, SEC di sini tidak mau memperjelas aturannya. Mereka berkilah, bahkan ketika ditanya apakah ETH sekuritas atau komoditi pun mereka tidak mau ngomong. Gary Gensler mutar sana sini. Kongres sudah benci banget nih sama si Gary Gensler di sini, teman-teman. Dan apalagi ini dikatakan akan selesai dalam bertahun-tahun. Kemudian teman-teman di sini kita beralih mengenai kripto yang dikatakan punya masalah besar, padahal yang bermasalah di sini sebenarnya adalah arogansi Amerika menurut saya, teman-teman ya. Jadi Brad Sherman di sini mengatakan seperti ini. Dia dari Republikan. Dia bilang, orang-orang di kripto itu cetak banyak sekali profit keuangan itu dari thin air, dari angin kosong, jualan bacot kayak gitulah dia bilang. Kemudian mereka juga menuduh bahwa pemerintah Amerika Serikat ini bikin uang juga dari thin air, sama seperti keuntungan dari kripto tersebut, teman-teman. Tetapi dia bilang mungkin kita melakukannya, tetapi kita adalah US government, tetapi kita adalah pemerintah Amerika Serikat yang menjamin dolar ini tetap strong. Jadi ini arogansi yang saya bilang seperti itu, teman-teman. Arogansi di dalam hal ini tidak cukup. Amerika harus punya strategi dan harus punya eksekusi yang baik untuk mempertahankan dolarnya. Dan di tengah tantangan BRICS juga sekarang ini yang sudah berani ini menantang dia, kita akan lihat seberapa hebat ini dia menyatakan bahwa kitalah pemerintah Amerika Serikat, bahasanya yang akan menjamin dolar itu tetap kuat. Halo, kita akan tunggu seperti apa kamu bertahan. Dan sementara mereka bertahan dengan dolarnya, teman-teman ya, untuk investor kripto, ternyata dikatakan oleh Bloomberg di sini dari surveinya, dikatakan bahwa banyak investor ini sudah mempersiapkan investasinya, mengamankan investasinya itu ke Bitcoin sebelum terjadi yang namanya default, gagal bayar utangnya Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Jadi kalau sombong-sombongnya si Brad Sherman di sini, kita lihat kalau kalian default itu nanti bagaimana. Nah, investor yang banyak-banyak ini sudah amankan dananya di Bitcoin, teman-teman. Kemudian teman-teman berkaitan dengan Mei tadi ya, bulan Mei, beli di bulan Mei, don't stay away. Jangan jauh-jauh dari kripto atau Bitcoin. Tapi di sini dikatakan oleh Zero Hedge ya, dari tulisannya Tyler Durden di sini mengenai saham, teman-teman. Kenapa saya mengaitkan dengan kripto? Karena korelasi antara saham dengan kripto, dengan Bitcoin itu erat, teman-teman. Jadi kalau saham terutama yang berkaitan dengan saham teknologi S&P 500, kalau dia tumbang, Bitcoin juga terpengaruh, dia ikutan. Kalau dia naik, kalau dia positif, Bitcoin juga seperti itu, teman-teman. So, menurut dia di sini bahwa ini Amerika ini sudah cukup menaikkan suku bunga, kalau dinaikkan lagi, macet, rusak total, teman-teman, untuk ekonomi Amerika tersebut. Jadi, kalau misalnya banyak orang mengatakan jual di Mei, kemudian kembali lagi di bulan September, menurut dia di sini, justru ketika di bulan Mei ini, pas nanti dia turun semakin dalam, saya tidak mendoakan seperti itu, tetapi ini adalah opini yang mengarah ke sana, justru belinya di bulan Mei, pas lagi turun banget. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman, sekarang kita berbicara mengenai altcoins di sini, ada Dogecoin di sini yang kemungkinan di season ini akan mengalami tekanan jual, teman-teman, bahkan tidak bisa comeback cepat dia sepertinya untuk Dogecoin di sini ya. Meskipun kita tahu ya, Doge Father pernah menghadiahkan ibunya di Mother's Day itu dengan Dogecoin, teman-teman, dan ini dilakukan di tahun 2021, dan setelah dia lakukan itu terjadi penurunan harga di Dogecoin pada saat itu, teman-teman. Apakah itu akan terulang di tahun ini? I don't know guys, I don't know. Tetapi kalau kalian punya pandangan mengenai kejadian ini, apakah Doge akan benar-benar tumbang seperti di tahun 2021, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, teman-teman ya. Saya ingin dengar pendapat kalian. Oh ya, jika kalian suka dengan konten Black Cuan, teman-teman, silakan untuk like video ini, kemudian subscribe ke channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Sekarang kita berbicara mengenai salah satu koin yang di request di kolom komentar, teman-teman. Ini adalah Zilliqa. Untuk Zilliqa ini, teman-teman ya, dia ini sudah mengaktifkan EVM-nya di bulan April lalu ya, yang bekerja sama dengan Ethereum di sana, dan itu merupakan salah satu progres yang cukup bagus ya untuk koin Zilliqa ini. Dan teman-teman, saya ingin berbicara di sini mengenai price action dari Zilliqa ya.
di tahun 2021 memang spike Zilliqa ini dari harga yang murah banget ya di sini ya, di sekitar ini 0,006, 0,005 itu terjadi naik sampai di sini 0,26 dolar teman-teman, dan sekarang ini kayaknya kita sudah berada di harga dasar lagi di sini, dan harga-harga seperti ini adalah tempatnya orang-orang melakukan akumulasi sambil menunggu kejadian ini nih. Pada saat bull run terjadi, inilah kejadiannya teman-teman. Jadi orang-orang yang melihat project Zilliqa ini bagus dan punya keyakinan terhadap Zilliqa, saya yakin mereka ini sedang melakukan akumulasi di area-area ini teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan ya berapa kali lipat ini profitnya kalau seandainya dia naik nih sampai di 0,26 ataupun dia nanti melewati ATH-nya di 2021 tersebut teman-teman. Kemudian koin berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah VeChain guys. Jadi VeChain ini merupakan salah satu favorit saya, favorit di Black Cuan, karena ini adalah koin dari narasi Cina teman-teman yang spike-nya bagus banget kemarin itu, meskipun ya standar lah karena dia rally-nya di bear market seperti itu teman-teman ya. Tetapi VeChain ini terus saja melakukan kolaborasi, partnership dia dengan perusahaan-perusahaan besar, dan salah satunya di sini adalah BCW Global ya teman-teman. Ini merupakan kolaborasi yang besar sekali yang akan memperkenalkan VeChain ini semakin masif ke global teman-teman. Dengan BCW Global ini yang berbasis di New York ini teman-teman ya, akan menjadi pemimpin global dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat dengan lebih dari 80 kantor di seluruh dunia teman-teman. Ini luar biasa prestasinya VeChain. Di tengah bear market seperti ini mereka bangun partnership teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk membeli Dogecoin, Zilliqa, ataupun VeChain teman-teman. Ini adalah opini pribadi saya dari apa yang saya baca dan apa yang saya yakini akan terjadi di bull run yang akan datang, terutama terkait dengan harga Bitcoin teman-teman. Jadi apabila kita berinvestasi di sini teman-teman, kita perlu untuk melihat secara makro di sini teman-teman. Jadi kalau terjadi di short terms dan mid terms itu penurunan, kita sudah siap-siap di sini teman-teman. Dan semoga investasi ini, perjalanan investasi ini yang cukup panjang ini teman-teman, dari bear market tahun kemarin ini sampai sekarang ini, kita bisa bertahan dan stay strong teman-teman. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.